Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video penjelasannya Pak Agus untuk tugas kalian pada bab yang kedua berkaitan dengan listrik dinamis atau rangkaian listrik. Untuk subbab yang pertama itu ada 3 komponen atau 3 materi. Yang pertama itu adalah kuat arus, kemudian yang kedua adalah beda potensial, dan yang ketiga itu adalah energi. Nah, mari kalian perhatikan video Pak Agus supaya kalian lebih memahami. Baik, sekarang yang pertama itu menentukan arus atau arus elektron, arus listrik atau arus elektron. Jadi ini ada 2 pengertian. Jadi kalau arus itu arus listrik ini ya, arus listrik adalah aliran positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi mana yang potensialnya tinggi itu adalah yang plus, mana yang potensialnya rendah itu adalah min, sehingga arus listrik itu mengalir dari mana nih, positif menuju negatif ya. Yang kedua nih, arus elektron ini adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi potensial rendah itu yang saya sebut tadi adalah bagian yang atau elektroda negatifnya itu merupakan potensial rendah. Jadi elektron ini mengalir kebalikan dari arus listrik. Itu harus kalian pahami ya, kalian tidak usah berpikir macam-macam. Ini namanya konvensional, kesepakatan. Yang ini adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keduanya harus kita pahami. Baik, saya lanjutkan yang kedua ya. Yang kedua nih, menentukan syarat-syarat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian. Coba kalian perhatikan, ini rangkaian terbuka. Kenapa terbuka? Nih, karena saklarnya ini belum Pak Agus tutup. Tapi ketika saklar ini sudah saya tutup, maka rangkaian ini menjadi tertutup karena antara lampu dengan beda potensial atau baterai ini sudah terhubung dengan 2 buah kabel atau 2 buah konduktor penghantar listrik ya. Jadi syarat arus listrik dapat mengalir diantaranya adalah ada nih potensial, ada kabel listrik atau konduktor. Yang ketiga itu harus merupakan sebuah rangkaian tertutup, maka baru dikatakan arus itu bisa mengalir dalam sebuah rangkaian. Oke ya, oke, saya lanjutkan. Nah, tadi Pak Agus sudah saya sampaikan bahwa yang namanya arus itu mengalir dari potensial mana? Arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arahnya elektron itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Tapi ketika ini sudah sama potensialnya, maka tidak akan terjadi aliran listrik. Ibaratnya dikatakan bahwa potensial antara A dan B itu telah habis, tidak memiliki beda potensial lagi ya. Jadi ketika benda api memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka dikatakan telah memiliki potensial. Nah, jadi kalau ini sudah tidak memiliki perbedaan, maka ya A dan B ini tidak memiliki beda potensial. Bapak ini untuk penjelasan Pak Agus di awal. Baik, saya teruskan.
kuat arus. Jadi sekarang kita masuk ke kuat arus. Nah, kuat arus, jadi kalau ini mengalir, kuat arus kita tunggu ya. Oke. Jadi yang dimaksud dengan kuat arus itu ya, itu adalah ini maksudnya. Jadi kalau ini ada muatan listrik mengalir dalam sebuah rangkaian ini ya, sebuah rangkaian ini mengalir, misalnya arusnya itu dari positif ke negatif ini mengalir. Nah, jumlah muatan yang mengalir melalui rangkaian ini setiap detik itu dinamakan dengan kuat arus. Ya, saya ulangi lagi, kuat arus itu adalah jumlah muatan ini loh, yang bergerak ini, jumlahnya yang bergerak ini dalam waktu 1 detik itu berapa. Nah, itu yang dinamakan dengan kuat arus listrik. Jadi seperti itu ya. Saya lanjutkan saja. Sehingga kuat arus listrik yang tadi saya sebutkan itu adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar setiap detik, sehingga bisa kita tuliskan kuat arus itu adalah lambangnya I, banyaknya muatan lambangnya adalah Q, waktunya itu adalah T, maka I sama dengan Q per T ya. I sama dengan Q per T. Ini rumus yang pertama kita kita catat. Terus satuannya ini apa? Satuannya adalah ampere. Ampere itu dari mana? Ampere itu adalah ya dari turunan dua besaran ini. Jadi Q itu satuannya adalah coulomb, sedangkan T itu satuannya sekon, maka I sama dengan C per sekon. Jadi 1 ampere itu didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 coulomb yang mengalir dalam penghantar dalam 1 sekon. Itu yang namanya kuat arus. Oke. Baik, contoh ya, contoh soal. Oke, contoh soal. Saya punya sebuah soal ini, sebuah akumulator ya pada kutub-kutub dihubungkan dengan terminal lampu. Jika selama 2 menit energi yang mengalir itu adalah 600 mikroampere, berapakah kuat arus yang melewati lampu? Ya, V-nya berapa? V-nya ini. Ya, terus T-nya berapa? T-nya ini. Ya, T-nya ini. Nah, ini. Terus kemudian yang perlu kalian perhatikan. Nah, apa itu kuat arus ini rumusnya tadi apa? Nah, rumusnya tadi apa? Kita tengok ya berikutnya. Ya. Ya, Q sama dengan, kalau saya baca 600 mikrocoulomb atau 600 kali 10 pangkat min 6 coulomb. T 2 menit itu sama dengan 2 kali 60 sekon. Q rumusnya sama dengan I sama dengan Q dibagi T. Sekarang kita masukkan angkanya. Yang ini kita masukkan dalam Q ya, dalam Q. Ya, dalam Q. Sehingga ini tertulis seperti ini ya kan. Terus kemudian yang kedua T 2 kali. Ini kalau kita kita sederhanakan angka ini, coba kalian perhatikan. 60 dengan 600 berapa nilainya? 600 dibagi 10 berapa? 60. 600 dibagi 60 berapa? 10 ya. 10, di sini ada 10, angka 10 ya kan. Nah, masih ada angka 2. 10 dibagi 2 berapa? Ketemu 5. Angka-angka ini tidak terudik, artinya tidak terusik dari kegiatan kita membagi ini. Makanya saya tetap turunkan di sini.
Jadi angkanya jadi 5 kali 10 pangkat min 6 C per S, atau bisa saya sebut dengan ampere. Kalau saya tulis dengan desimal, ini 10 pangkat 6 ya, harus kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul. Jadi komanya di belakang koma itu jumlahnya ada 6. Oke ya. Oke, nanti kalau kurang jelas bisa kamu ulang lagi apa itu tayangan itu. Baik, sekarang kita lihat yang kedua, beda potensial. Jadi beda potensial tadi sudah saya singgung, benda yang potensialnya A potensial tinggi, B potensial rendah. Nah, kalau seperti ini sama-sama memiliki ini ya. Jadi kalau jadi bisa ya. Oke. Nah, kalau seperti ini 4, ini 4, maka A dan B itu tidak memiliki beda potensial, artinya beda potensialnya sama. Kalau sama ya tidak akan mengantarkan listrik. Ini kata sama. Kalau ini misalnya, ini ada berapa ini? 3, 3, ini 3, 3, 6 sama. Ini juga sama. Masing-masing memiliki beda potensial yang sama. Jadi enggak, antara A dan B tidak memiliki beda potensial. Tapi ketika terjadi perbedaan seperti ini potensial tinggi, ini potensial rendah, maka ya arus listrik itu mengalir dari arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Demikian halnya elektron itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, apa kaitannya dengan beda potensial listrik? Untuk menjelaskan itu, sebenarnya begini, ketika elektron ini bergerak dari E ke F, artinya berpindah dari E ke F, karena elektron ini berpindah dari potensial rendah ke potensial tinggi, maka setiap muatan ini untuk memindahkan itu memerlukan energi, ya, memerlukan energi listrik namanya. Sehingga ketika kita definisikan, maka energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan, tiap satuan muatan, setiap elektron ini, setiap muatan ini, listrik ini, elektron ini, maka dinamakan dengan beda potensial. Sehingga V sama dengan W per I. V itu beda potensial, W itu energi, satuannya joule, Q satuannya muatan, satuannya coulomb. Sehingga 1 volt itu bisa diartikan 1 joule per coulomb. Jadi 1 volt didefinisikan untuk memindahkan ya muatan sebesar 1 coulomb memerlukan energi 1 joule. Jadi untuk memindahkan muatan ini loh dari E ke F, satu muatan saja atau 1 coulomb, ya, 1 coulomb muatan listrik, nah, maka energi yang dibutuhkan itu sama dengan 1 joule, ya, ingat-ingat. Jadi rumusnya beda potensial itu sebenarnya ya energi, W itu juga energi, namun perbedaannya kalau W ini adalah jumlah semua energi yang mengalir dari dua potensial ini, tapi kalau V itu adalah energi tiap satuannya, ya, tiap satuan muatannya. Jadi seperti itu. Nah, oke, kita coba latihan berikutnya. Ya. Oke, ini
ya. Baik, sebuah baterai memiliki beda potensial, ya, beda potensial 1,5, ini 1,5. Terus kemudian jika digunakan lampu, ya, untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 volt muatan melewati lampu. Artinya ini jumlah muatan yang berhasil dipindahkan. Berapa besar energi yang keluar dari baterai? Berarti yang ditanyakan apa? W. Satuannya tadi apa itu? Rumusnya tadi V sama dengan W dibagi Q. V sama dengan W dibagi Q. Tapi kalau W sama dengan apa? Nah, baik, kalian perhatikan apa itu jawabannya. Nah, ini sehingga V sama dengan 1,5, terus kemudian Q nya 50 volt, maka W sama dengan V kali Q sama dengan 1,5 kali 10 kali 50 W. W nya itu yang ini, ya, 50. Ini sebenarnya W nya ada di bawahnya, ya, ini tidak ada, ini tidak usah di, ya. Sehingga 1,5 kali 50 sama dengan 75 Joule. Ini adalah energi. Nah, baik, kesimpulannya yang terakhir, ya. Jadi kesimpulannya, rumus yang kita gunakan dalam subbab rangkaian listrik ini, yang pertama itu adalah kuat arus, ya, kuat arus ini I sama dengan Q per T. Coba perhatikan, I sama dengan Q per T, bener kan? Kalau saya tekan di sini, yang bisa terlihat yang mana? Q, ya. Kalau ini saya tutupi, berarti Q per T. Kalau saya kepingin mencari Q, berarti Q sama dengan apa? I kali T. Kalau saya mau cari Q, ya, cari Q, cari T sama dengan yang ada di sini apa? Q per I. Demikian. Kalau misalnya kita masuk ke beda potensial, bagaimana? Ya, beda potensial kamu tinggal memindahkan saja. Memindahkan di sini kamu isi dengan apa? Kira-kira? Dengan apa? Dengan W. Jadi Q-nya ini bisa kamu ganti dengan W. Kemudian W sama dengan apa? V kali Q. Berarti di sini V kali Q. Sehingga kalau mau nyari V, tinggal menekan di sini, maka W dibagi Q. Demikiannya kalau Q sama dengan W dibagi V. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan penjelasan Pak Agus bisa mencerahkan. Silahkan dicoba untuk mengerjakan tugas kalian. Batas pengumpulannya hari Rabu jam 23.00. Saya tunggu. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar, ya. Perhatikan sekali lagi, jaga kesehatan baik-baik. Kalau memang kalian nanti memerlukan untuk tatap muka, izin dengan orang tua, janjian dengan Pak Agus di madrasah. Nanti Pak Agus akan ke madrasah untuk memberi pencerahan kepada kalian, ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian mengerti. Kalau masih belum mengerti, bisa kalian ulang 2 atau 3 kali sampai sudah bisa. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.